Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala as-subha idza tanaffas. Walhamdulillahi alladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam وألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد مسجد بيت الرحيم المبارك. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. نصلي ونسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه wa ummatihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini melainkan dalam kondisi muslim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kama qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayah, bunda, bapak, ibu, jamaah, siapapun di antara kita yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, lagi dan lagi buktikan imanmu dengan meningkatkan kualitas takwa di hadapan Allah. Persiapkanlah bekal esok hari untuk pulang menghadap kepadanya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apapun yang kita perbuat di muka bumi ini. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi berpesan dengan kita, man yuridillahu bihi khair yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin dikehendaki oleh Allah menjadi lebih baik dalam hidupnya, maka Allah tambah pemahaman ilmu agamanya. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini seusai sholat subuh berjamaah, duduk bersama dalam majelis hadis, majelis ilmu ini bisa menjadikan kita diniatkan agar lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wal ulama'il warisin wa nahnu insyaallahu minasyahidin wasyakirin wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati pengurus Masjid Baitur Rahim, segenap para penasehat, para sesepuh, para orang tua, para guru, para ulama, para ustadz yang sangat saya muliakan, Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh dan jamaah ta'lim subuh yang insya Allah seluruhnya dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa membersamai kembali dalam majelis rutin kita setiap Kamis subuh ini. Luruskan niat, bersihkan pikiran kita. Duduk dalam majelis ilmu itu hakikatnya adalah bukan hanya sekedar bertambah ilmu, tapi juga duduk dalam majelis ilmu ini bagian di antara ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memulai hari ini lebih baik lagi di hadapan Allah. Maka doa yang Bapak Ibu baca ketika bangun, alhamdulillahilladzi
ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa itu an-nusyur? Dari kata nasyara. Nasyara itu adalah bertebaran kembali dengan guna mencari bekal untuk dibawa pulang menghadap kepada Allah nanti. Maka disebut dengan nusyur. Ya, bukan wa ilaihi raji'un, tapi wa ilaihin nusyur. Kalau wa ilaihi raji'un, dia kembali tak pulang lagi. Kalau an-nusyur, Bapak Ibu dibangunkan oleh Allah dari kematian yang sementara, namanya tidur, beraktivitas, bekerja, berbuat, niatkan semua pekerjaannya itu untuk mencari bekal, yang bekal ini untuk dibawa pulang menghadap kepada Allah. Maka orang beriman itu, ayah bunda, semua aktivitasnya akan bernilai ibadah, manakala, perhatikan, manakala semua kesibukannya diniatkan ibadah karena Allah, semua sifatnya positif, dan yang ketiga, cara mengerjakannya itu sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata kunci ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kami telah menjadikan pada pribadi Nabi itu bagi kalian apa? Uswatun hasanah, contoh teladan. Disebut dengan hasanah kenapa? Ketika diperbuatnya pasti mengandung kebaikan. Kalau sudah mengandung kebaikan berarti sifatnya ibadah. Kalau sudah ibadah berarti mengandung pahala di hadapan Allah. Bekerjanya jadi ibadah, Masya Allah. Bahkan Masya Allah, makannya jadi ibadah kalau cara makannya sesuai petunjuk Nabi. Kemarin kita pernah bicara dalam hadis ini, makan dengan tangan kanan, makannya duduk, ya kan? Ada di. Ketika engkau makan, katanya apa? Dahulukan dengan tangan kanan, baca bismillah, duduk dan sebagainya, ya kan? Ini kan agar menjadikan makan kita bernilai ibadah. Karena namanya makan tidak hanya orang beriman, orang yang gak beriman makan gak? Makan. Apa bedanya dong kalau cuma makan doang? Kata Buya Hamka, kalau makan itu cuma untuk kenyang, babi juga makan, Pak. Kalau makan itu cuma kenyang aja, mohon maaf, anjing juga makan, Pak. Tapi orang beriman ketika makan bukan hanya kenyang. Kalau cuma kenyang tadi hewan juga bisa. Orang beriman itu makannya bernilai ibadah. Yang dengan makan itu dia bisa sehat, yang dengan sehat itu bisa beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Maka kalau ada orang beriman kemudian dia makan sudah kenyang, sehat perutnya, gak mau ibadah, itu sama dengan hewan. Mohon maaf, Pak. Sama dengan hewan. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup ini adalah untuk beribadah dengan Allah. Bapak Ibu sudah faham ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, menyembah dengan Allah. Jadi apapun semua aktivitas kita yang kita kerjakan itu adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya bersandar hanya untuk Allah dan kembali kepada Allah. Maka bersyukur di antara sekian orang yang faham tentang hakikat hidup, Allah jatuhkan dengan kita di subuh ini. Kita faham hidup ini gak akan selamanya, yauman au ba'da yaum, gak akan lama, Masya Allah, diatur dengan waktu. Ada saatnya kita pulang sama Allah. Nah, jangan sampai kehidupan yang sementara ini menggadaikan kehidupan yang selamanya di akhirat nanti, ya. Maka maksimalkan Bapak Ibu dalam usia-usia seperti ini untuk bisa menjadikan semua aktivitasnya harus dipandang bernilai ibadah. Makannya ibadah, ya, tidurnya menjadi ibadah, Masya Allah, bekerjanya apalagi menjadi ibadah. Siapa yang keluar rumahnya mencari nafkah, mencari apa tebaran rezeki dari Allah, diambil uangnya, pulang ke rumah diberikan sama anak istri yang halal, Masya Allah, itu menjadi ibadah luar biasa. Belum ibadah sifatnya mahdhah, sholat 5 waktunya, berjamaahnya, ya Allah, ya Rabbana. Maka semuanya umat Islam ini, orang beriman ini Pak, Allah ingin menjadikan aktivitasnya harus bernilai ibadah. Maka gimana caranya? Pakai cara bekerja itu dengan nilai-nilai Rasulullah SAW. Gimana caranya? Harus tahu hadis-hadis itu. Nah, maka kita kenapa belajar hadis? Setiap seminggu sekali kita membaca, minimal ini bisa menjadi pedoman bagi kita. Oh, begini loh cara makan, oh begini loh cara hidup ini, sabar, syukur, ada tuh nilai-nilai yang bisa kita ambil, ya. Maka mudah-mudahan sesuai dengan doa kita, Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Apa tuh?
Allah menambah ilmu agama kita, dan Allah memberikan apa? Kemampuan untuk memahami ilmu yang kita terima, Pak. Karena walaupun ilmunya banyak, kalau nggak faham percuma. Apa itu faham? Faham itu adalah ringan mengamalkannya, itu faham, Pak. Ringan mengamalkannya. Hati-hati, akan ada fenomena nanti orang berilmu tapi berat ngamalinnya, Pak. Tinggi gelarnya, banyak ilmunya tapi berat ngamalinnya, Pak. Ini orang-orang pinter, cuman kok beramalnya kurang. Nah itu loh, Pak. Bahkan tidak sedikit banyak orang yang tidak sampai dengan ketutup karena ilmunya, tidak sedikit, Pak. Ya, tapi ada orang yang ringan ilmunya tapi kok amalnya luar biasa. Itu barokah namanya. Itu disebut dengan balighu anni walau ayat itu. Walaupun cuma satu ayat tapi amalnya lebih banyak daripada ribuan ayat dia fahami, tapi dalam amalnya jauh daripada ayat itu. Itu fenomena akhir zaman tuh, kata Nabi, nanti akan ada orang yang tinggi ilmunya tapi jauh dari amalnya. Dan sudah banyak, Pak, sudah banyak, insyaallah ya. Maka berdoa dengan Allah itu kan, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihan makbulan mutaqabbala. Ini sahih hadisnya. Ya Allah, berikan kami ilmu, berikan kami kemampuan memahami ilmu itu yang menjadikan apa? Wa amalan solihan, nanti amal kami jadi amal soleh, makannya jadi amal soleh, tidurnya jadi amal soleh, berumah tangganya jadi amal soleh, bekerjanya jadi amal soleh. Bahkan gak hanya soleh, apa? Makbulan mutaqabbala. Apa itu makbul? Diterima oleh Allah, mutaqabbala, akan jadi pahala yang kita petik di akhirat nanti. Gitu loh, Pak. Jadi selama 60-70 itu, Pak, kita punya bekal yang kita petik di akhirat nanti. Walaupun cuma 70 tahun, itu bisa menyelamatkan kita yang ribuan tahun, bahkan langgeng selamanya di akhirat nanti. Ya. Masya Allah, satu hari di alam kubur itu, apa kata Quran? Kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Satu hari di alam kubur itu, Bapak Ibu, ukurannya 50.000 tahun di muka bumi ini. Coba merenung dikit. Satu hari di akhirat, di alam kubur itu, satu hari alam barza itu, Pak, ukurannya 50.000 tahun di muka bumi ini. Jadi kalau baru 70 tahun itu belum sehari di akhirat, baru 2 menit, Pak. Makanya orang tua kita yang wafat itu, yang sudah puluhan tahun itu, nanti ketika ketemu kita di alam barza, apa kata mereka? Kami ini baru kemarin kok masuk alam kubur nih, kata dia. Baru kemarin, padahal sudah 40 tahun. Karena hitungannya tadi, satu hari di akhirat itu sama dengan 70.000 tahun di muka bumi ini. 70.000, Pak, bukan 70 tahun. 70.000 tahun. Coba dikalkulasikan. Ya Allah, ya Rabbana. Makanya kata mereka, kami ini yauman au ba'da yaum, baru sebentar di alam kubur ini, padahal sudah ribuan tahun, Pak. Sudah ribuan tahun. Ya, Masya Allah. Ya. Dan itu akan kita hadapi sebentar lagi, Bapak, kematian itu. Subhanallah. Ya. Tidak usah gelisah, tidak usah takut. Kita akan hadapi semua itu karena menjadi bagian di antara takdir sebagai seorang hamba. Ya, namanya al-hayat wal maut, itu adalah bagian di antara pemberian dari Allah. Huwallazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan kehidupan dan kematian bagi kalian apa? Untuk menguji siapa yang terbaik sikapnya. Siapa yang terbaik di antara kita? Kita pasti bakal mati semua kan, Pak? Tapi siapa yang terbaik di antara kita sikapnya ini? Mudah-mudahan kita semua bisa mengisi masa-masa hidup kita dengan amal-amal yang terbaik. Ya, Masya Allah, istiqomah, manfaatkan sehatnya, manfaatkan usianya. Kalau punya harta, manfaatkan dengan baik harta untuk ibadah dengan Allah. Ya. Kalau bisa, tinggalkan semua maksiat yang Allah haramkan. Ya. Jadilah hamba Allah yang jinak, hamba Allah yang sami'na wa ata'na, hamba Allah yang soleh. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah menjadi hamba yang istiqomah dan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada beliau baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibuka kitabnya, kita akan lanjutkan kembali pembacaan hadis kita dalam kitab Mukhtarul Ahadisun Nabawiyah. Sekarang kita akan membaca hadis nomor 79, 78, 77, balik lagi. Oh, 77 ya? Oh, baik, 77. Yuk,
Kita akan baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wal yashrab biyaminihi wal ya'khudh biyaminihi wal yu'ti biyaminihi. Rawahu Al-Hasan bin Sufyan. Nah, baik, ini baru aja kita omongin hadis ini ya Pak. Nah, kita akan baca ya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza akala ahadukum, idza akala, apabila makan. Ini makan umum, mau makan nasi, mau makan makanan kering, pokoknya kalau makan termasuk minum, nanti makanlah dulu ya. Apabila engkau makan, ahadukum,